Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 1 Februari 2025 dengan judul Perjalanan Saya Menuju Sehat Rohani. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mari kita ikuti penjelasannya. Saat itu adalah malam yang dingin di Michigan. Kunjungan sosial dengan teman-teman baik saya. Saya sedang berbagi apa yang ada dalam pikiran saya. Rumah baru kami, pembelian-pembelian yang terbaru, kapal pesiar impian. Ketika Peter dengan lembut bertanya, Donna, apa yang akan kamu lakukan dengan rasa banggamu? Persahabatan dengan Peter menahan saya untuk tidak langsung marah dan membantah. Sebaliknya, saya melihat bukan hanya kobaran api di tungku perapian, namun juga lautan api. Tempat Laodikia akan berakhir. Dalam hati saya menangis selama 10 bulan berikutnya. Itu membawa obat mata yang membantu saya melihat kondisi saya yang menyedihkan. Ya, saya membawa Alkitab ke gereja dan secara teratur mimpi sekolah sabat, beginner, dan departemen sosial. Vegetarian dan persepuluhan sudah tertanam dalam struktur DNA saya. Tetapi saya tidak memiliki hati untuk orang-orang yang hilang, melainkan hanya untuk diri saya sendiri. Perjalanan saya dari kekristenan yang suam-suam kuku dan membosankan menjadi penuh semangat bagi Tuhan, dimulai ketika saya memohon kepada Tuhan untuk memberi saya apapun yang saya perlukan agar saya dapat memiliki waktu selama 15 menit untuk perenungan pribadi di pagi hari. Karena pikiran saya begitu lesu secara rohani, saya tahu saya tidak dapat melakukannya sendiri. Dimulai dari kitab Kejadian, saya menemukan bahwa Tuhan yang begitu luar biasa yang menciptakan alam semesta ini dapat menciptakan ulang dari saya. Saya terkagum-kagum dengan perjalanan Abraham. Hal-hal bodoh yang dia lakukan hanya untuk menyadari bahwa Tuhan telah memanggil kita masing-masing untuk melakukan perjalanan serupa menuju kepada kepercayaan yang sepenuhnya. Saya menggelengkan kepala saat menyadari bahwa ada bangsa Israel yang tidak ingin meninggalkan perbudakan Mesir. Hanya untuk menyadari bahwa saya juga memiliki perasaan yang sama dalam hal meninggalkan pola hidup yang nyaman. Ketika saya menyadari kondisi saya
pertempuran rohani semakin intensif. Semakin Tuhan membuka mata saya, semakin jelas saya melihat iblis dengan strategi dan rencananya untuk hidup saya. Namun juga semakin kuat tarikan kepada saya untuk kembali ke Mesir. Bermain tenis di klub, berbelanja, serta kepuasan instan. Di Getsemani samar-samar saya mendengar suaranya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan saya mulai berdoa sepanjang hari dan berjalan melalui bait suci di padang belantara. Prioritas saya mulai berubah. Hari ini saya menyadari bahwa Laodikia bukanlah tempat yang hanya untuk dikunjungi. Itu adalah sebuah tempat di dalam hati yang dirantai oleh diri sendiri. Saya memuji Tuhan atas perjalanan saya menuju kesehatan rohani dan hati yang baru yang berdetak untuk orang-orang yang terhilang. Bapa yang terkasih, tutuplah mata saya terhadap diri saya sendiri dan bukanlah hati saya terhadap orang-orang yang hilang. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.